terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, asupan gizi untuk tubuh menjadi sangat penting bagi manusia. Kekurangan gizi akan berdampak buruk bagi perkembangan anak maupun orang dewasa. Kekurangan gizi bahkan bisa menyebabkan berbagai permasalahan kesehatan. Lalu apa saja dampak jika seseorang kekurangan gizi dan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi status gizi yang baik? Hal ini akan kita bahas dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Dr. Caroline Marcella, spesialis gizi klinik yang sudah hadir. Selamat pagi, Dok. Ya, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Ya, Dok? baik-baik. Nah, Dok, hari ini kita akan membahas banyak, Dok, mengenai gizi yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Baik, Dok. Pertama mungkin untuk permasalahan-permasalahan mungkin gizi di Indonesia yang biasa Dr. Caroline hadapi mungkin seperti apa sih, Dok? Iya. Jadi permasalahan gizi itu secara umum terbagi menjadi dua, Iya. kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau kita kategorikan orang itu gizi kurang, kita harus plot kembali, klasifikasikan apakah memang hanya sekedar gizi kurang atau sudah masuk ke kategori gizi buruk. Iya. Kemudian permasalahan yang kedua adalah kelebihan berat badan atau kelebihan gizi yang kita kembali plot, klasifikasikan apakah masuk ke dalam kategori hanya sekedar gemuk atau overweight atau sudah masuk ke kategori yang gemuk berlebihan yang kita sering kali dengar dengan kata obesitas. Oke, jadi kurang gizi dan lebih gizi ya, Iya. Dok ya. Iya. Nah, kalau kurang gizi kemudian apa dampaknya untuk orang yang kekurangan gizi dan kalau kelebihan tuh apa dampaknya, Dok? Iya. Dua-duanya tentunya bermasalah, Iya. tapi berdasarkan dari pengalaman klinis, selama ini kurang gizi itu lebih dikaitkan dengan penurunan sistem imunitas. Oh, Ya, oke. jadi kalau imunitasnya rendah, maka orang tersebut akan gampang atau rentan mengalami sakit. Sedangkan kalau masalah gizi yang berlebih itu lebih dikaitkan dengan kondisi metabolik orang. Jadi misalnya kalau orang itu sudah kelebihan gizi, maka akan meningkatkan risiko penyakit-penyakit metabolik di kemudian harinya. Oke, jadi kalau kekurangan gizi, sistem imun kita berkurang, jadi gampang terkena penyakit ya, Iya, Dok. betul. Sedangkan kalau kelebihan gizi justru malah juga menambah penyakit-penyakit metabolik seperti yang tadi dikatakan betul. sama Dokter Carol. Sedangkan kalau untuk kekurangan gizi ini biasanya menyerang siapa dan kalau kelebihan gizi ini biasa menyerang siapa, Dok? Iya, berdasarkan data dari Kemenkes Iya. yang melakukan pendataan di riset kesehatan dasar dan kemudian di status gizi, ternyata memang angka kurang gizi itu di luar dari kategori sakit. Karena kan kadang-kadang ada yang sakit karena kurang gizi itu karena perjalanan penyakitnya. Ya. Namun kalau dikaitkan hanya dengan pure dari nutrisi, itu umumnya terjadi pada kasus anak-anak. Terjadi pada anak-anak ya, Iya. Dok ya? Oleh sebab itu dari Hari Kesehatan Gizi Nasional bulan Januari lalu diangkat kembali kasus stunting. Iya. Ya, karena stunting itu merupakan salah satu dari kondisi gizi yang kurang, sehingga ternyata dicek, oh ternyata data stunting lumayan tinggi di Indonesia. Jadi itu adalah concern dari Kemenkes untuk tahun ini dalam mengurangi angka-angka dari kejadian stuntingnya. Oke, Ya. sedangkan kalau untuk kelebihan, Dok? Kalau untuk kelebihan itu berdasarkan dari data statistik orang Indonesia, angka kelebihan itu meningkat seiring dengan pertambahan usia. Di mana dari data status gizi tahun 2022 terakhir itu mencapai puncak di angka usia 30-an sampai 50-an awal. Kemudian menurun seiring dengan pertambahan usia ke kategori lansia. Ke kategori Ya, lansia, Dok. jadi memang angka kelebihan gizi itu paling banyak terjadi di usia-usia produktif. Justru di usia produktif ya, Iya. Dok ya, banyak yang obesitas Iya, seperti itu, kelebihan betul. gizi saudara. Nah, yang unik tadi ini kita bahas terkait dengan stunting ya, Dok. Ternyata memang untuk yang kekurangan gizi kategorinya masih banyak di anak-anak. Ini tentunya juga menjadi PR yang besar Iya, tentunya untuk betul. kita semua untuk memerangi stunting. Sedangkan kemudian, Dok, jika misalnya kemudian anak-anak ini dinyatakan stunting, lantas mereka ini kekurangan nutrisi apa, Dok? Apa yang harus dipenuhi seperti itu? Iya. Biasanya kalau pasien-pasien anak, kita anjurkan untuk memplot dulu
ke Ya. kurvanya. Kita harus mengetahui apakah berat badannya tersebut sudah sesuai dengan usianya dan tinggi badannya. Jadi kalau memang misalnya hanya sekedar masalah di berat badan, Iya. kita memberikan diet tinggi kalori itu bisa mendukung peningkatan berat badan. Tinggi kalori seperti Ya, apa, Dok? tinggi kalori berarti kebutuhan kalori harian berdasarkan usia anak tersebut ditambah lagi. Ya, untuk melakukan tumbuh kejar. Namun jika ternyata di plot sudah ada masalah di masalah tinggi badannya, berarti kita harus menggenjot dengan diet protein yang tinggi. Protein yang Ya. tinggi. Jadi kalau memang berat badannya sudah oke, tapi ternyata masih terkategori stunting, berarti mesti memakan protein yang lebih Ya, baik ya, Dok ya. ya. Kalau tadi tinggi kalori, Dok, makanan apa sih kemudian yang bisa dinyatakan tinggi kalori, Dok? Ya, jadi tinggi kalori itu jangan hanya semata-mata kita berpikir, oh makanan ini tinggi kalorinya jadi kasih ke anak saya supaya naik berat badannya. Iya, mungkin aja malah Ya. dikasih junk food ya, Dok Betul. ya. Junk food kan salah satu makanan yang tinggi kalori. ya. Sedangkan pemilihan tinggi kalori yang dimaksud itu harus yang berkualitas tinggi. Yang berkualitas tinggi misalnya pemberian nasi, pemberian lauk-lauk hewani. Itu wajib untuk anak-anak terutama untuk usia-usia yang rawan kurang dari 2 tahun. Iya, iya. Iya, itu wajib untuk pemberian protein-protein hewani. Oke, sedangkan kalau yang di kategori protein yang bagus tadi, Dok, seperti apa? Iya, jadi kategori protein itu sumber protein ada 2, ada hewani dan nabati. Namun kalau dibilang yang paling bagus kualitasnya, terutama untuk mengejar peningkatan berat badan, peningkatan tinggi badan, itu harus yang berkualitas tinggi seperti berbasis hewani. Iya, paling murah dan paling gampang didapatkan di Indonesia yaitu seperti sumber-sumber telur, kemudian ikan, dan juga produk-produk hati. Misalnya hati sapi, hati ayam itu sangat bagus. Nah, Iya. ini juga mungkin informasi yang bagus ya, Iya. tambahan buat mungkin ibu-ibu yang ada di rumah, Iya. memberikan protein untuk anak-anak Iya. bisa berupa telur, ikan, dan juga yang tadi yang cukup unik adalah hati ya, Hati, Dok ya. iya. Hati sapi dan hati ayam itu semua Iya, bisa ya, Dok bisa, ya? bisa. Oke. Nah, Dok, kalau kita berbicara lagi mengenai stunting ya, apa sih kemudian yang harus dilakukan ibu-ibu ini jika mereka kemudian tidak tahu, nah, anak saya ini stunting atau enggak ya, kekurangan gizi atau enggak ya, apa Iya. yang harus mereka lakukan, Dok? Iya, jadi memang masa rawan itu pada saat masa transisi makanan pendamping ASI, usia 6 bulan ke atas sampai mencapai 2 tahun. Atau MPASI ya, Dok ya, biasa Ya, disebutnya. MPASI. Jadi memang orang tua itu harus rutin minimal melakukan timbang berat badan dan ukur tinggi badan di posyandu secara rutin. Biasanya akan diplot kalau memang misalnya ada tren beratnya atau tingginya stagnan, tidak mengikuti kurva yang normal, maka akan di-refer ke rumah sakit atau ke dokter spesialis anak. Iya. Jadi dari dokter spesialis anak nanti akan melakukan pemeriksaan dan memplot kembali ke kurva yang lebih advance untuk mengetahui mendeteksi apakah memang stunting, kemudian akan dilakukan terapi gizi. Terapi terhadap gizi. itu. Kalau dokter sendiri adakah menemukan kemudian kasus-kasus anak-anak kemudian yang harus diterapi gizi, Dok, untuk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan? Iya, banyak kasusnya dan biasanya itu anak-anaknya sudah datang dengan keluhan yang lain. Jadi jarang datang ke rumah sakit hanya dengan kondisi anak saya kurus, anak Iya, saya pendek. Biasanya datang karena anaknya sudah batuk, sudah sesak atau diare kronik. Jadi datang dengan infeksi. Infeksinya manifestasi dari efek samping gizi buruknya. Infeksi apa kemudian, Dok, yang bisa disebabkan akibat adanya stunting ini, Dok? Iya, semua sistem organ bisa kena. Hanya untuk anak-anak yang paling rawan itu infeksi saluran nafas dan saluran cerna. Iya, banyak sekali kasusnya di rumah sakit. Anaknya datang dengan batuk pilek, bahkan didiagnosa sudah bronkopneumonia. Ternyata diplot kurvanya, diukur tinggi badannya dan berat badannya, oh ternyata gizi buruk. Ternyata gizi Iya. buruk. Baru ketahuan karena ada tambahan penyakit tadi ya, Dok, Iya. makanya dibawa ke rumah sakit. Iya, Oke, betul. jadi ini juga bisa menjadi perhatian khusus untuk ibu-ibu di rumah, rajin melakukan timbang berat badan untuk anak-anaknya seperti itu. Baik, kita masih akan lanjut berbincang bersama dengan Dr. Carol. Kalau Iya. tadi kita sudah berbincang mengenai masalah stunting, selanjutnya kita akan berbincang mengenai masalah obesitas untuk usia produktif. Tetap bersama kami di Sapa Susul. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Waktu habis. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut. Teman akhir pekan bersama Kompas TV.
Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dr. Carol membahas banyak sekali mengenai gizi terutama di Indonesia dan Kota Makassar ya Dok. Tadi sudah membahas banyak mengenai stunting atau kurang gizi yang biasanya terjadi pada anak-anak. Dan tadi juga sempat disinggung oleh Dr. Carol terkait dengan obesitas atau kelebihan gizi yang biasa terjadi di usia produktif. Nah Dok, beberapa waktu yang lalu sempat viral ya di media sosial terkait dengan seseorang di Pulau Jawa yang kemudian mengalami obesitas, kemudian ditangani ke rumah sakit, dan kemudian beberapa hari setelah ditangani ini meninggal dunia. Pengamatan dokter ini seperti apa kemudian terkait dengan kasus ini, Dok? Iya, jadi dari kasus ini kita harus belajar bahwa melakukan timbang berat badan yang rutin itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan ya Dok. Lantas kemudian apa kemudian spesifikasi sehingga kemudian orang ini kemudian dinyatakan sebagai kelebihan gizi atau obesitas, Dok? Iya, sebenarnya secara spesifik ada 3 cara. Ada 3 cara. Ya, cara pertama yaitu kita harus punya data berat badan kita dan tinggi badan. Iya. Dengan data berat badan dan tinggi badan itu kita akan menghitung indeks massa tubuh kita. Nah, jadi indeks massa tubuh kan itu rumusnya berat badan dibagi tinggi badan dalam meter pangkat 2. Oke, ini pelan-pelan Dok ya. Berat badan dibagi tinggi badan tapi dalam meter pangkat 2. Dalam meter pangkat 2. Nah, misalnya Dok, tinggi badan saya 160 cm. Ini kita ubah jadi meter pangkat 2 Dok ya. Kemudian selanjutnya seperti apa, Dok? Berarti misalnya berat badannya 50 kilo dibagi 1,6 pangkat 2. 1,6 pangkat 2. Oke, selanjutnya Dok? Jadi nanti dari hasil itu kita lihat, oh ternyata hasil saya kurang dari 25 angkanya, berarti masih kategori normal. Masih kategori normal jika misalnya angkanya di bawah 25. Okay. Kalau lebih dari 25, tapi yang penting tidak boleh kena di angka 30, itu dikategorikan gemuk atau overweight. Overweight, ya. Tapi kalau sudah lebih dari 30, itu sudah kategori obesitas. Nah, ini juga menarik nih buat para pemirsa mungkin di rumah yang menyaksikan. Nah, tadi rumusnya sudah dibagi nih sama Dr. Carol bahwa berat badan dibagi tinggi badan dalam bentuk meter pangkat 2, jika hasilnya 25 ke bawah maka aman, jika 25 ke 30 itu hasilnya overweight atau gemuk, tapi kalau sudah lebih dari 30 Dok ya, ini yang jadi masalah nih. Ini berarti obesitas seperti itu. Betul. Lantas kemudian apa kemudian efek samping yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang obesitas ini, Dok? Iya. Ada efek samping jangka pendek atau efek samping jangka panjang juga ada. Yang paling sering orang keluhkan itu misalnya kalau orangnya tersebut ada sakit mah, dia bilangnya kenapa mah saya semakin sering kambuh. Iya, apalagi kalau sudah didiagnosa oleh dokter sebelumnya yang sudah dikategorikan ada GERD, ternyata tengah malam suka terbangun, sampai rasa asam itu naik ke dalam mulut, itu salah satu ciri-ciri. Nah, tapi menarik juga ya Dok ya, kalau misalnya kita obesitas atau overweight, otomatis kan karena konsumsi makanan yang masuk itu tinggi. Kok masih bisa terkena GERD, Dok? Iya, jadi GERD itu kan untuk kondisi obesitas disebabkan oleh karena otot yang menutup saluran lambung bagian atas itu melemah. Iya, ditambah lagi tekanan dari perutnya yang sangat tinggi, jadi akan gampang naik cairan lambung ke tenggorokannya. Jadi bukan hanya karena kekurangan makan Dok ya, ini bisa menimbulkan GERD, ternyata obesitas ini juga berpengaruh besar terhadap GERD. Lantas kemudian efek samping apa lagi Dok selain GERD? Iya, kemudian dari segi fisik, orang itu mulai merasa
sering ngos-ngosan, gampang capek, naik tangga berapa anak tangga saja sudah berkeringat, berdebar-debar jantungnya. Kemudian jalan berapa meter saja kakinya, lutut, telapak kaki itu sudah nyeri. Itu salah satu ciri-ciri yang harus kita tangani segera sebelum sakit yang lebih lanjut lagi. Oke, jadi ini ciri-cirinya bisa Iya. dikatakan ringan ya, Dok. Iya. Lantas kemudian kalau penyakit metabolik lainnya yang bisa disebabkan oleh obesitas apa saja, Dok? Ya, tentunya penyakit metabolik seperti hipertensi, penyakit jantung, stroke, diabetes itu akan banyak muncul, walaupun mungkin tidak dalam hitungan bulan. Biasanya sudah ada riwayat obesitas sejak muda, masuk usia 40-50 sudah muncul penyakit itu. Jadi bisa dikatakan mengintai ya, Dok, Iya, karena betul. ini penyakit yang tahunan seperti itu yang sudah Iya. mengintai dari jauh-jauh Iya. hari seperti itu. Lantas kemudian apa yang misalnya mungkin untuk orang yang kelebihan gizi berkunjung ke Dokter Carol, apa kemudian penanganan dari Dokter Carol untuk rekan-rekan obesitas ini, Dok? Iya, jadi tata laksana obesitas itu ada banyak, namun walaupun begitu prinsip dari tata laksana obesitas itu mengubah pola hidup. Mengubah pola Iya, hidup. Pola hidup itu dari pola makan dan olahraga, namun kembali akan dikontrol apakah orang itu mampu untuk mengubah pola makan dan olahraganya. Kalau memang agak sulit, kita dapat membantu penggunaan alat-alat slimming, alat-alat treatment-treatment yang berbasis teknologi, dan pemberian obat-obatan. Pemberian Iya. obat-obatannya, Dok. Itu Iya. apakah pemberian obat-obatan ini akan berlaku kepada semua yang obesitas atau seperti apa, tergantung kondisi seperti apa, Dok? Iya, tergantung kondisinya. Jadi kalau orangnya hanya sekedar overweight dan berkomitmen untuk menurunkan berat badannya dengan diet dan olahraga, maka stop hanya sampai diet dan olahraga. Iya. Namun jika orangnya tersebut agak sulit, apalagi sudah masuk kategori obesitas morbid dengan banyak penyakit-penyakit, itu kita harapkan target penurunan yang lebih cepat. Iya. Ya, sehingga intervensi penggunaan alat dan obat itu dapat diperhitungkan. Ini obat jenis apa kemudian yang digunakan, Dok? Apakah penghilang nafsu makan atau seperti apa? Iya, jadi secara umum memang obat untuk penurunan berat badan itu ada dua, ada yang diminum, ada yang disuntikan. Iya, namun kalau berbasis dari cara kerjanya memang lebih ke arah dua hal, yaitu menurunkan nafsu makan, dan yang kedua itu menghambat penyerapan. Menghambat Iya. penyerapan. Oke, luar biasa sekali. Kalau misalnya apalagi untuk anak muda ini, Dok, ya, anak muda yang akan menjadi usia produktif. Iya. Tentunya ini juga menjadi himbauan gitu ya untuk kita anak muda, kemudian jangan sampai kita menjurus ke obesitas. Lantas kemudian seberapa besar olahraga ini menunjang kehidupan agar tidak menjadi obesitas, Dok? Iya. Jadi sebenarnya dalam lifestyle itu olahraga itu mengambil peran sekitar 20-30% saja. 20-30%. Iya, sedangkan 70-80%-nya yaitu dari pengaturan makan. Pengaturan Iya. pola makan. Jadi kalau misalnya hanya berharap saya makan sembarangan tapi olahraga rutin itu agak sulit juga. Oh, jadi memang mindset orang-orang ini perlu diubah ya, Iya, Dok, ya? betul. Karena banyak yang bilang sengaja olahraga biar makannya bisa Iya, betul. bebas. Ternyata Betul. olahraga ini hanya 20-30%, Dok. Iya, betul. Lantas kemudian kalau pola makan ataupun pola hidup yang sehat seperti apa, Dok? Iya, kalau berbasis dari data yang dikeluarkan oleh Kemenkes, kita sekarang itu menganut diet gizi seimbang. Diet Iya, gizi iya. seimbang. Iya. Dulu waktu kan dulu sekali saat kita kecil mungkin diajarkan 4 sehat 5 sempurna. Betul sekali. Ya, Iya, itu iya. sudah dilakukan transisi oleh Kemenkes dan mengubah ke pola diet gizi seimbang. Iya. Jadi bukan lagi 4 sehat 5 sempurna yang mewajibkan harus ada itu baru bagus, tapi Kemenkes kalau mungkin mau mencari lebih dalam ada gambar tumpengnya. Ya, dari situ dikasih tahu oh berapa banyak karbohidrat seperti nasi yang boleh dikonsumsi. Iya, iya. Ya, berapa banyak porsi buah dan sayur yang dikonsumsi. Jadi sekarang berbasis porsi. Berbasis porsi, Iya. bukan hanya 4 sehat 5 4 sempurna ya, sehat, Dok, betul. tapi ini sudah menuju ke transisi dengan pola yang lebih modern Iya, seperti itu. betul. Oke, Dok, mungkin bisa diberikan contoh spesifik nih untuk para pemirsa yang menonton, mungkin kalau pagi bagusnya mungkin sarapan apa, siang seperti apa, dan malam seperti apa, Dok? Jadi kalau kita mengikuti pola fisiologi, pola alami dari tubuh, Iya. memang sarapan itu diwajibkan. Jadi jangan pernah skip sarapan, walaupun tidak harus porsi makanan besar. Iya. Jadi sarapan seperti menu-menu ringan, misalnya roti, 1-2 lembar itu sudah cukup. Kecuali jika orangnya memang tidak suka roti, kita bisa substitusi ke nasi, kurang lebih 8 sendok makan. Tapi kalau sarapan ini, Dok, durasinya ataupun
waktunya mungkin ya orang mungkin bangun jam 11 gitu ya, anak-anak muda bangun jam 11 tapi mereka bilang aduh baru mau sarapan nih karena baru bangun gitu ya dok. Tapi untuk jamnya itu seperti apa sih sarapan dok? Sarapan itu disarankan sebelum jam 9. Sebelum jam 9. Karena lewat dari jam 9 kan itu sudah mendekati fase brunch kalau istilah anak muda sekarang kan. Jadi diharapkan jeda antara makan pagi ke makan siang itu kurang lebih 4 jam. Kurang lebih 4 jam. Kemudian dari siang ke malam kan relatif lebih panjang. Jadi biasanya sih kadang-kadang kalau orangnya ada riwayat mah kita bisa selip snack sore 1 kali. Oke, nah tadi kita sudah membahas mengenai sarapan, kita bakal lanjut ya dok untuk sarapan siang dan juga makan malam dan juga kita masih akan lanjut. Jangan kemana-mana saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sosial. Kompas TV, Rumah Pemilu. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Waktu habis. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Muntas. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut. Teman akhir pekan bersama Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab moral. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Baik, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dr. Carol. Di sini kita membahas banyak mengenai gizi yang ada di Indonesia dan juga di Kota Makassar. Nah, tadi sempat terpotong nih dok. Kalau tadi sudah ada sarapan, bagusnya 1-2 lembar roti seperti itu. Kalau makan siang kira-kira bagusnya porsinya seperti apa dan menu-menu apa kira-kira yang sehat dok? Iya. Jadi untuk makan siang sebenarnya kurang lebih mirip dengan makan malam. Jadi misalnya ibaratnya piring makan kita harus bagi setengah, sekitar 50% dari porsi piring itu harus sayuran. Sayuran? Iya, sayuran. Kalaupun ada penambahan buah boleh, tapi jumlah buah itu tidak boleh melebihi jumlah sayur. Tidak boleh melebihi. Alasannya dok? Karena memang agak beda. Kadang-kadang kan mindset kita buah dan sayur sama. Padahal mereka punya klasifikasi yang berbeda. Walaupun dua-duanya itu sumber vitamin dan mineral, tapi buah masih tinggi gula. Oh, masih tinggi gula dibandingkan dengan sayurannya dok. Iya, selanjutnya dok? Kemudian 50%-nya sayur dan bisa ditambah sedikit buah. 1/4 sisanya itu 25%-nya nasi atau makanan pokok kita seperti kentang atau ubi. Dan 25% sisanya lauk. Lauk. Nah ini menarik ini dok. Tadi pas dokter bilang 50%-nya, tadi saya sudah mau nyeletuk nih dok, nasi dok. 50%-nya nasi dok. Ya ternyata dokter mengatakan sayuran. Tapi kenyataannya di Indonesia, di Kota Makassar, lebih banyak nasi dibandingkan sayuran ataupun mungkin lauknya. Ini kemudian apakah memberikan dampak yang seperti apa kemudian kepada masyarakat dok? Iya, tentunya seringkali anggapan masyarakat bahwa hanya sekedar gorengan atau minyak yang membuat berat badan naik. Iya, sedangkan ternyata sebenarnya
dia tinggi karbohidrat atau tinggi gula itu salah satu faktor penyebab berat badan yang sangat signifikan. Iya. Jadi karbohidrat juga ini sangat memberikan sumbangsi ya dok Iya, untuk betul. berat badan kita. Jadi buat masyarakat ingat tadi pola yang diberikan oleh Dr. Carol, setengahnya ini sayuran dan juga buah-buahan dan seperempatnya ini lauk, seperempat lainnya lagi ini adalah nasi. Kalau untuk makan malam dok, seperti apa kemudian lauk-lauk yang bisa menjadikan kita sehat, tidak obesitas, lauk-lauk apa pilihannya, kemudian selain itu juga jam ataupun pukul berapa bagusnya kita makan malam dok, silahkan. Iya. Jadi untuk jamnya itu diharapkan 3 jam sebelum waktu tidur. Itu sebaiknya kita sudah selesai makan saat itu. Dan kemudian kalau ditanya waktu tidurnya diharapkan sebelum jam 10 malam. Sebelum jam 10 Iya, malam sudah ya dok tidur. Karena lewat dari pukul 11 malam ada hormon yang dihasilkan otak untuk stimulasi nafsu makan. Ya, jadi hormon itu sangat krusial dan berperan penting pada overnight snacking. Oh, jadi Iya, itu ya dok ya iya. alasan terbesar kenapa nih biasa kalau kita begadang mungkin sambil nonton, Iya. kok lagi pengen cemil Betul, gitu ya, iya. pengen makan snack, ternyata ada hormonnya ya Iya, dok ya. betul. Maka kemudian dianjurkan kita tidur di bawah jam 10 dok. Iya. Kemudian lauk-lauknya seperti apa Iya. dok? Jadi kalau lauknya itu sebenarnya porsinya mirip dengan porsi makan siang, hanya kita hindari makanan-makanan yang menstimulasi gas yang tinggi. Karena akan membuat perut kita begah dan untuk orang-orang yang sudah ada riwayat GERD atau MA gampang terpicu pada saat dia tidur. Ya, contohnya dok Iya. seperti apa? Jadi kalau untuk karbohidrat kita tetap sarankan makanan pokok seperti nasi. Ya, hindari penggunaan produk yang lebih berbasis gandum, terutama untuk genetik orang Indonesia. Iya. Ya, lebih cocoknya makanan seperti nasi atau kentang atau jagung. Kemudian untuk lauk protein bisa kita perbanyak sedikit, yang sebaiknya tidak digoreng. Misalnya yang paling gampang sih telur atau ikan itu kan banyak sekali. Iya, iya, iya. Jadi selama tidak digoreng, it's okay, masih boleh. Sedangkan untuk pemilihan sayur dan buahnya yang memang harus hati-hati, hindari makanan-makanan yang tinggi santan atau yang terlalu berbumbu, berempah-rempah karena itu akan menstimulasi gas lambung. Baik. Nah dok, kalau kita berbicara tadi mengenai pemilihan lauk seperti itu, ada kalau malam hindari makanan yang memicu gas seperti itu. Lantas kemudian kalau orang Indonesia kita melihat mungkin tidak semuanya mampu, tidak semuanya mampu memberi telur, tidak semuanya mampu mungkin membeli daging ataupun protein yang tadi dikatakan sama dokter. Mungkin kebanyakan mereka beralih ke mie instan. Bagaimana kemudian pendapat dok terkait dengan tersebut? Bagaimana fenomena ini kemudian mempengaruhi gizi di masyarakat Indonesia? Iya, misalnya kalau untuk junk food atau makanan instan seperti mie instan itu Iya. sebenarnya ada 2 masalah utamanya di mie instan. Oke. Bukan dibilang kata tidak sehat dan tidak boleh, tapi harus memperhatikan 2 hal, yaitu over kalorinya karena mie instan itu tinggi kalori. Dia itu sekitar 300 bahkan sampai ada yang mie instan 600 kalori. Iya. Itu sudah mengganti 1 porsi makan. Sedangkan yang kedua adalah masalah di garamnya, natriumnya. Iya. Jadi konsumsi 1 mie instan saja itu sudah hampir memenuhi 80% dari kebutuhan garam harian. Kebutuhan garam harian ya dok? Itu ya? untuk 1 bungkus. 1 bungkus? Iya. Oke, sedangkan kemudian jika misalnya kebutuhan garam harian seseorang dibagi menjadi 3 itu biasanya seperti apa dok? Iya. Jadi kalau kita kategorikan sumber garam dulu. Iya. Kalau paling gampang menggunakan garam dapur, idealnya itu 1 sendok teh per hari. 1 sendok teh per Iya. hari? Jadi kita bagi 3, ibaratnya ya sepertiga sendok teh. Tapi kalau misalnya yang masalahnya sekarang ini bumbu-bumbu itu banyak bukan hanya garam murni. Banyak bumbu-bumbu yang dijual di pasaran itu yang natriumnya tinggi, kaldu-kaldu, perasa-perasa, kecap asin, saus tiram itu semua mengandung natrium. Semuanya mengandung Iya. natrium dok? Jadi paling gampangnya kita harus memilih salah satunya. Jangan combine semua dalam satu masakan. Oke, ini juga bisa menjadi tips buat Iya. ibu-ibu yang memasak mungkin Iya. ya, bahwa semua saus, semua bumbu dapur itu menggunakan natrium, sehingga kemudian bisa memilih salah satunya saja dan jangan dikombinasikan Iya. seperti itu dok. Baik, kita kembali lagi ke permasalahan yang ada di Indonesia. Mungkin kalau kita berbicara mengenai banyak yang kemudian memilih mie instan, lantas kemudian apa penggantinya dok? Protein apa yang bagus tapi murah dan juga bisa setara dengan mie instan? Seperti apa dok? Iya, jadi sebenarnya mie instan itu sangat rendah proteinnya karena dia menggunakan basis dari mie yang dari tepung. Jadi Oke. tepung itu sumber karbo. Jadi kalau misalnya mengkonsumsi mie instan boleh-boleh saja, tapi tidak boleh menambah karbo yang lain seperti nasi. Seperti nasi. Iya, yang harus ditambah adalah sayuran karena sayurannya
tidak ada sama sekali, dan sumber protein minimal 1 butir telur. Minimal 1 butir Iya. telur. Nah, jadi buat para pemirsa di rumah boleh-boleh saja mengonsumsi mie instan, tapi mungkin di sampingnya ada semangkuk sayur ya Iya, dok ya, betul. ditambah mungkin juga ada butiran telur, 1 butir telur Iya. seperti itu ya. Oke, terkait mungkin gizi-gizi buat para ibu mungkin itu kemudian menjadi tips-tips yang diberikan oleh Dr. Carol. Terakhir mungkin dok, mungkin untuk himbauan dan juga untuk para penderita obesitas ataupun stunting di luar sana, mungkin Iya. kesan-kesan Iya. dari Dr. Carol. Ya, silakan. jadi untuk pesan-pesan saya, Iya. baik dari mulai anak-anak hingga dewasa, penting melakukan kontrol timbang berat badan yang rutin. Dan untuk anak-anak, tinggi badan yang rutin, supaya kita bisa melakukan pendeteksian dini untuk screening awal, apakah ada masalah malnutrisi atau tidak. Iya. Kemudian, jikalau ternyata kita mengecek dan ternyata berat badan kita sudah lebih, jangan tunggu sampai masuk ke kategori obesitas. Karena penurunan berat badan untuk pasien-pasien yang sudah obesitas itu akan sangat sulit dan butuh waktu bahkan tahunan. Dan biasanya banyak kasus mengalami kegagalan karena kesulitan untuk fokus pada proses dietnya yang sampai menahun. Jadi sebelum menjadi masalah yang berbahaya dan membutuhkan PR yang lebih besar untuk diatasi, sebaiknya segera melakukan penurunan berat badan. Baik, sebelum kemudian menjadi PR yang lebih besar untuk Betul. ditangani ya dok, Betul. langsung saja sebelum terjadi itu dicegah terlebih Iya. dahulu. Baik, terima kasih banyak Iya, Dr. makasih. Carol. Hari ini sudah hadir di studio Kompas TV berbincang-bincang bersama dengan kita terkait dengan gizi dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia bagaimana kemudian pola hidup yang sehat juga bisa mengantar kita kepada kehidupan yang sehat. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.